Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi kesetimbangan asam basa, ya. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang asam lemah dan basa lemah. Hari ini kita belajar tentang kita akan belajar tentang asam kuat dan basa kuat, ya. Contohnya di sini adalah HCl. Apabila kita melarutkan HCl ke dalam air, maka akan terjadi reaksi peruraian yaitu Cl- dan H3O+ atau ion hidronium. Nah, HCl ini merupakan asam kuat. Bedanya dengan asam lemah apa? Kalau asam kuat, ya, ionisasi asam kuat, asam yang dilarutkan di dalam air, misalnya konsentrasi awalnya X, maka kalau dalam asam kuat akan terionisasi secara sempurna. Artinya kalau kita memiliki konsentrasi awalnya itu adalah X, ya, kemudian yang bereaksi itu juga X. Artinya apa? Artinya sama nilainya, ya. Begitu juga terurai menjadi Cl- dan H3O+ itu juga X dan X, karena koefisiennya sama-sama 1. Sehingga kita bisa menentukan besarnya konsentrasi H3O+, ya. Konsentrasi H3O+ atau X dalam hal ini untuk menentukan nilai pH-nya, ya. Kita bisa menggunakan nilai X sebagai konsentrasi awal itu juga merupakan konsentrasi H3O+. Nah, maka dari itu kita sudah biasa mengetahui bahwa persamaan atau rumus untuk menentukan pH, ya, menentukan pH dari asam kuat, kita tentukan dulu konsentrasi H3O+-nya, yaitu sama dengan X, bisa dengan menggunakan rumus ini. Konsentrasi H3O+ sama dengan N dikali Ma. Apa itu N? N itu adalah valensi. H-nya si asam itu ada berapa? Misalnya HCl, H-nya kan berarti ada 1, berarti N-nya 1. Kemudian Ma itu adalah molaritas asam. Apabila kita diminta menentukan pH dari H2SO4 misalnya dengan menggunakan rumus, berarti N-nya berbeda, ya. N-nya itu valensi basa kuat, valensi asam maksud saya, valensi asam atau H-nya itu ada berapa? Kalau H2SO4 berarti kan ada 2. Nah, begitu seterusnya. Hal ini juga berlaku untuk basa kuat, ya. Basa kuat itu ada NaOH, KOH, biasanya hidroksida yang terbentuk dari logam-logam golongan 1A dan 2A kecuali Be. Oke. Nah, di sini ada contoh, ya. Tentukan konsentrasi H3O+, Cl- dan OH- di dalam 0,015 molar HCl. Jadi kita diminta menentukan larutan HCl, konsentrasinya 0,015 molar, ya. Kita diminta menentukan konsentrasi H3O+, Cl- dan OH- dalam larutan HCl dengan konsentrasi 0,015 molar. Ya, dilihat bahwa HCl itu adalah asam kuat. Nah, asam kuat artinya pasti dia mengandung H3O+, begitu. Kemudian pada waktu terion ya pasti HCl itu juga memiliki konsentrasi Cl- juga. Nah, lalu bagaimana dengan OH-? OH- itu juga akan terbentuk pada larutan asam kuat dengan konsentrasi encer, ya, atau istilahnya dalam suatu larutan apabila dia mengandung air, artinya larutan tersebut mengandung OH-. Hanya konsentrasinya itu biasanya sangat kecil. Nah, kemudian bagaimana mengerjakannya? Yang pertama, untuk konsentrasi H3O+, dapat ditentukan dengan persamaan tadi, bahwa kita bisa menggunakan rumus N dikali Ma. HCl itu H-nya ada 1, kemudian konsentrasinya 0,015 molar, artinya
1 dikali 0,015 molar adalah 0,015 molar. Kemudian untuk konsentrasi ion Cl- dapat ditentukan ya dengan persamaan reaksi. Jadi HCl ini kalau direaksikan, kalau ditulis reaksinya itu menjadi H3O+ ditambah Cl- ya, seperti contoh tadi, dengan memiliki koefisien masing-masing 1. Nah, kalau koefisiennya masing-masing 1 ya, berarti konsentrasi H3O+ itu akan memiliki konsentrasi yang sama dengan Cl- ya, karena koefisiennya H3O+ itu 1, Cl- juga 1. Maka dari itu bisa ditentukan bahwa konsentrasi Cl- yang terkandung di dalam larutan itu adalah 0,015 molar. Kemudian bagaimana caranya kita untuk menentukan konsentrasi OH-? Ya. Untuk menentukan konsentrasi OH-, kita menggunakan harga KW air, ya. Harga KW dari air, atau pada waktu proses autoionisasi air, ya, KW itu dirumuskan sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 14 begitu. Nah, KW-nya kita tahu pada suhu 25 derajat itu ya, 10 pangkat minus 14, kemudian H3O+-nya kita dapat dari sini 0,015 molar. Lalu tinggal dicari konsentrasi OH-, berarti persamaannya menjadi konsentrasi OH- sama dengan harga KW dibagi konsentrasi H3O+, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 14 dibagi 1,5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 6,7 dikali 10 pangkat minus 13 molar. Oke. Kemudian di sini ada self practice, ya. Seperti biasa, ini nanti silahkan untuk latihan, kemudian nanti dikumpulkan. Kemudian selanjutnya adalah ada perbedaan sedikit apabila kita bertemu dengan suatu larutan asam, khususnya larutan asam encer ataupun nanti basa encer, ya, mirip perhitungannya. Oke, kita baca dulu soalnya. The method of example 16.3 won't work for calculating the pH of a solution as dilute. Jadi persamaan yang tadi, ya, persamaan yang konsentrasi H3O+ sama dengan N dikali Ma itu ternyata tidak bisa kita gunakan untuk larutan-larutan HCl yang sangat encer. Ya. Contohnya di sini adalah larutan HCl dengan konsentrasi 1 kali 10 pangkat minus 8 molar. Nah, kita tidak bisa menggunakan itu. Kita tidak bisa menggunakan persamaan tadi. We would write the concentration of hydronium equal to ini 1 kali 10 pangkat minus 8 molar, and pH-nya 8. Jadi kalau kita pakai rumus yang tadi, ya, konsentrasi HCl itu dengan besarnya nilai 1 kali 10 pangkat minus 8 molar, berarti konsentrasi H3O+-nya kan juga 1 kali 10 pangkat minus 8 molar. Berarti kalau kita sudah tahu H3O+-nya itu sekian, maka bisa menentukan pH-nya. Oh, pH-nya 8 gitu ya. Tapi itu kan nggak make sense ya. Kalau misalnya konsentrasi H3O+-nya itu adalah kalau misalnya HCl ini yang merupakan asam apa sih? Asam kuat ya. HCl itu merupakan asam kuat dengan pH-nya adalah 8. Padahal yang seperti yang kita tahu, pH 8 itu merupakan rentang untuk pH larutan basa. Ya, jadi secara perhitungan itu nggak match antara sifat dengan angkanya gitu. Jadi istilahnya persamaan tadi kita tidak bisa menggunakan. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, caranya menentukan kalau dia itu merupakan suatu asam kuat tetapi diencerkan ataupun merupakan larutan yang sangat encer yang pH-nya itu kalau dihitung-hitung ternyata lebih dari 7 gitu. Nah, caranya ya, kita menggunakan pertimbangan ya. We must consider two sources of H3O+ or hydronium plus. Jadi kita harus mempertimbangkan sumber-sumber dari
konsentrasi H3O+ itu dari mana gitu. Logikanya ya, kalau misalnya konsentrasi HCl-nya itu adalah 10 pangkat minus 8 atau konsentrasi H3O+-nya itu 10 pangkat minus 8 ya, dari proses autoionisasi air yang kemarin kita tahu bahwa kalau air doang konsentrasi H3O+ dan konsentrasi OH- ya dalam suhu 25 derajat Celcius itu masing-masing akan memiliki konsentrasi 10 pangkat minus 7. Nah, kalau 10 pangkat minus 7 dibandingkan dengan 10 pangkat minus 8, artinya apa? Artinya konsentrasi H3O+ itu akan lebih banyak yang berasal dari air, kan gitu. Ya. Oke. H2O apabila diionkan menjadi H3O+ plus OH-. Kemudian yang kedua ada HCl, diionkan menjadi H3O+ dan Cl-. Ya. Kita misalkan di sini adalah X, di sini X, kemudian H3O+-nya itu konsentrasinya 10 pangkat minus 8, Cl-nya juga. To satisfy the constant of water expression for water in this solution, we use equation to get. Jadi untuk mempertimbangkan itu tadi ya, harga KW, kita menggunakan persamaan harga KW itu sendiri, yaitu konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH- ya. KW sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH- sama dengan gitu kan. Konsentrasi H3O+-nya itu didapat dari mana? Didapat dari kedua sisi, kedua sumber, dari H2O kemudian dari HCl, kan gitu. Berarti X ditambah 1 kali 10 pangkat minus 8. Nah, X ditambah 1 kali 10 pangkat minus 8 kemudian dikali X. X ini siapa? X ini adalah OH-. Nah, hasilnya itu adalah 10 pangkat minus 14. Ini harga KW-nya. Kemudian, this expression rearrange to the quadratic form. Nah, persamaan ini kemudian dihitung pasti akan menghasilkan persamaan kuadrat. X dikali X jadinya X kuadrat, kemudian yang ini kali X jadinya ini ya, X kuadrat ditambah 1 kali 10 pangkat minus 8X minus, nah 1 kali 10 pangkat minus 14 yang ini ditarik ke kiri jadinya minus, sama dengan 0. The solution to this equation is X. Nah, dengan persamaan atau rumus ABC kita bisa menentukan bahwa harga X-nya itu ternyata 9,5 kali 10 pangkat minus 8 molar. Therefore, we combine the concentration of ion hydronium from both sources to get concentration of hydronium itu sama dengan 9,5 dikali 10 pangkat minus 8 ditambah 1 kali 10 pangkat minus 8, kan gitu. Nah, yang 1 kali 10 pangkat minus 8 itu kan dari HCl. Kemudian yang ini 9,5 kali 10 pangkat minus 8 itu berasal dari persamaan kuadrat tadi. Berarti artinya nilainya adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 7 molar. Itu konsentrasi H3O+ yang didapatkan. Berarti kalau sudah segini kita bisa menentukan harga pH-nya, tinggal dimasukkan ke persamaannya minus log ya, minus log konsentrasi H3O+. Berarti kalau dimasukkan kira-kira nilainya 7 minus log 1,05. Kalau dihitung pH-nya adalah 6,98. Nah, itu perbedaan bagaimana caranya kita menentukan pH untuk larutan asam kuat yang sifatnya sangat encer. Di sini ada poin pentingnya ya. Jadi untuk menghitung pH pada larutan encer digunakan persamaan ionisasi air. Oke, selanjutnya adalah tentang hubungan harga Ka, pKa, kemudian dengan kekuatan asam dan basa. Di sini ada tabel 16.3, the ionization constant of some weak acid and weak bases in water at 25 degree of Celsius. Jadi konstanta ionisasi asam untuk asam lemah, kemudian basa lemah di dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini ada senyawa asam dimulai dari HiO3. Kalau kita biasa tahu itu adalah asam iodat ya.
dari asam iodat sampai ke hidrogen peroxide atau hidrogen peroksida H2O2. Nah, masing-masing memiliki harga Ka karena mereka ini merupakan asam lemah ya. Ini reaksinya. Kemudian ini adalah harga Ka-nya dimulai dari 1,6 kali 10 pangkat minus 1 hingga 1,8 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian harga pK atau pKa dalam hal ini ya. pKa itu caranya menentukan itu adalah mirip dengan pH. Kalau kita ingin menentukan pH dari konsentrasi H3O+, berarti tinggal di minus log konsentrasi H3O+. Berarti kalau pKa itu tinggal dimasukkan minus log harga Ka-nya, sehingga menjadi ini 0,8, 1,96 sampai seterusnya 11,74. Nah, yang akan dibahas dalam hal ini adalah sudah tertera ya, angkanya ini sudah urut. Ka-nya ini dari asam iodat ya 1,6 kali 10 pangkat minus 1, 1,6 kali 10 pangkat minus 1 sampai ke 1,8 kali 10 pangkat minus 12. Artinya apa? Dari atas ke bawah ya, Ka-nya ini semakin kecil. Ya, Ka-nya semakin kecil. Kalau Ka-nya semakin kecil, pKa-nya gimana? pKa-nya semakin besar. Ya, Ka semakin kecil, nilai pKa semakin besar, tingkat keasamannya semakin berkurang dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, tingkat keasamannya semakin bertambah. Artinya, apabila suatu asam lemah, apabila dia memiliki nilai Ka yang besar, berarti kekuatan asamnya semakin besar. Begitu, ya. Itu poin pentingnya. Kemudian untuk basa, ya. Basa ini harga Kb ya, dari atas ke bawah sama urutannya, dari besar ke kecil. Kemudian harga PKB-nya berarti dari kecil ke besar. Kemudian kekuatan basanya itu dari atas ke bawah itu semakin lemah. Kekuatan basanya dari atas ke bawah itu semakin lemah, tetapi dari bawah ke atas itu semakin kuat. Artinya apa? Kalau suatu spesies yang bersifat basa lemah memiliki nilai Kb yang lebih besar, maka akan memiliki kekuatan basa juga semakin besar. Hal ini sebenarnya sangat berhubungan dengan konstanta kesetimbangan. Ya, kita tahu bahwa yang namanya Ka dan Kb itu kan didapatkan dari sini. Ka itu rumusnya apa? Konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi IO3- dibagi konsentrasi HIO3 gitu kan. Kalau Ka-nya besar, berarti produknya ini semakin besar yang terbentuk. Ya kan? Dibandingkan dengan apa? Dibanding dengan konsentrasi awal si HIO3. Berarti apa kalau H3O+ dan IO3- itu lebih besar daripada konsentrasi HIO3? Artinya yang terion menjadi H3O+ dan IO3- itu juga lebih besar. Kalau terionnya lebih besar, berarti kekuatan asamnya juga pasti lebih besar karena H3O+-nya juga lebih besar. Ya, itu related banget dengan persamaan kesetimbangan. Jadi, kalau kita memiliki persamaan atau rumus, harapannya kita bisa memaknai itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang persentase ionisasi atau derajat ionisasi ya. Karena suatu asam lemah itu tidak bisa terion sempurna ya, di sini kita balik lagi ke asam lemah. Karena suatu asam lemah itu tidak bisa terion sempurna, maka pasti mereka memiliki persentase ionisasi atau derajat ionisasi. Dengan reaksi peruraiannya Ha ditambah 2O, reaksi setimbang H3O+ ditambah A-. Bagaimana menentukan persamaan dari persen ionisasi? Itu sama dengan molaritas H3O+ yang diturunkan dari Ha atau yang diuraikan dari Ha dibagi dengan
molaritas awal Ha dikali 100%, ya. Jadi itu persentase ionisasinya, persamaannya ini. Oke, kita ke contohnya. Berapa persen ionisasi dari asam asetat dengan konsentrasi masing-masing 1, 0,1 dan 0,01 molar. Ka-nya asam asetat itu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kita uraikan terlebih dahulu. CH3COH diuraikan menjadi H3O+ ditambah CH3COO-. Untuk konsentrasi awal, ya, konsentrasi awalnya kita kerjakan dulu yang 1 molar. Awalnya 1 molar, ya. Kemudian mula-mula reaksi setimbang. Seperti biasa, 1, kemudian ini minus X karena kita belum tahu seberapa besar yang terurai. Di sini plus X, di sini plus X. Di sini 1 minus X, kemudian di sini X, di sini X. Minus karena dia merupakan reaktan, artinya berkurang, kemudian di sini plus karena mereka merupakan produk. We need to calculate, ya. Jadi X atau konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi CH3COO-. Ya. Seperti kemarin-kemarin, ya. Ka itu merupakan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi CH3COO- dibagi konsentrasi CH3COOH, gitu. Sama dengan X dikali X dibagi 1,0 minus X, sama dengan X kuadrat per 1. Hasilnya ini 1,8 kali 10 pangkat minus 5, itu dari harga Ka-nya, ya. Nah, diingat bahwa harga X yang ada di sini itu diabaikan. Kenapa? Karena nilai konsentrasinya ini cukup besar, ya, jadi bisa diabaikan. Kemudian, ya, kalau kita sudah punya X kuadrat per 1 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5, bagaimana caranya menentukan harga X? Berarti tinggal 1 tarik ke sini, ya, dikali dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5, kemudian diakar sehingga menjadi ini, ya. 1 kali 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kan sama 1,8 kali 10 pangkat minus 5, kemudian diakar hasilnya ini 4,2 kali 10 pangkat minus 3 molar. Itu siapa? Itu X-nya, ya. Kemudian X-nya itu siapa? X-nya itu adalah konsentrasi H3O+, juga konsentrasi ion asetat. Nah, X-nya ini kan konsentrasi H3O+ dan konsentrasi ion asetat. Begitu juga konsentrasi dari si CH3COOH-nya, ya kan? X. Tetapi apa? Yang di sini adalah konsentrasi asam asetat yang sudah terion. Jadi terionnya itu seberapa banyak? Kita sudah bisa menentukan. Berarti kita bisa masukin ke rumusnya yang tadi, ya. Kalau di sini dilambangkan dengan molarity of H3O+, jadi konsentrasi H3O+-nya dibagi dengan molaritas Ha. Sama, ya, karena sama-sama X. Kita masukkan 4,2 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 1 molar, kemudian dikali 100%. 1 molar itu adalah molaritas awal dari CH3COOH, kemudian dikali 100% sama dengan 0,42%. Nah, itu caranya. Kemudian self practice-nya teman-teman silahkan dihitung untuk yang konsentrasinya 0,1 dan 0,01 molar. Oke, dilanjutkan bagaimana konsep perhitungan pada asam diprotik ataupun poliprotik, ya. Kalau yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya itu adalah untuk asam kuat ataupun asam lemah yang mereka itu H-nya atau valensinya itu hanya 1. Jadi perhitungannya seperti itu tadi. Kemudian bagaimana kalau perhitungannya itu pada asam diprotik ataupun poliprotik? Asam diprotik itu adalah berarti asam yang valensinya ada 2. Contohnya ada H2SO4, H2CO3 gitu. Kemudian kalau asam poliprotik itu berarti H-nya banyak. Bisa lebih dari 1, itu sebenarnya
sudah bisa disebut poliprotik ya. Tapi cenderung lebih dari 2 lah biasanya. Contohnya ada H3PO4 di sini. Kemudian ini adalah contohnya. Pada larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,5 molar, tentukan konsentrasi dari beberapa spesies berikut. Yang A, kita diminta menentukan konsentrasi H3O+, kemudian yang B itu konsentrasi HSO4-, yang C itu konsentrasi SO42-. Nah, yang diketahui harga Ka ya, yang diketahui harga Ka itu adalah Ka2 yaitu sebesar 1,1 dikali 10⁻². Lalu di mana Ka1-nya gitu. Nah, perlu diingat bahwa H2SO4 itu merupakan suatu asam kuat. Ya. H2SO4 itu asam kuat. Tetapi pada saat terion dia akan terion 2 kali, ya. Ini. H2SO4 menghasilkan H3O+ dan HSO4-. Ini adalah posisinya dia sebagai asam kuat. Tetapi apabila spesies HSO4- ini terion lagi, ya, terion lagi seperti ionisasi ini, HSO4- menjadi H3O+ ditambah SO42-, maka posisinya di sini konsepnya menjadi asam lemah. Ya, karena yang merupakan asam kuat itu H2SO4-nya, bukan HSO4-nya gitu. Oke, seperti biasa mula-mula reaksi kemudian sisa, karena di sini bukan reaksi setimbang kan gitu. H2SO4 itu 0,5 molar. Artinya kalau dia terionisasi secara sempurna karena dia merupakan asam kuat, berarti yang terionisasi juga 0,5 molar. Nah, karena koefisiennya ini 1, di sini 1, maka di sini juga 0,5, HSO4 yang terbentuk juga 0,5. Oke. Kemudian, untuk reaksi yang kedua, reaksi ionisasi yang kedua, HSO4- terurai menjadi H3O+ dan SO42-. Kita tahu dari reaksi pertama bahwa HSO4- konsentrasinya itu adalah 0,5 molar yang terbentuk, gitu ya. 0,5 molar. Kemudian H3O+-nya itu sudah ada sebesar 0,5 molar. Begitu, dari reaksi yang pertama. Nah, karena di sini merupakan suatu asam lemah, artinya kita tidak tahu perubahannya atau yang terionisasi lagi itu seberapa persen ataupun seberapa konsentrasinya. Maka dari itu kita lambangkan dengan minus X. Di sini plus X karena produk, di sini plus X karena produk. Kemudian setelah terionisasi, ya, berarti sisa pada saat reaksi setimbang di sini 0,5 minus X. 0,5 minus X, kemudian 0,5 plus X, di sini X. Karena SO42- memang awalnya belum terbentuk, begitu. Kemudian, we need to deal only with the ionization constant expression for Ka2. Jadi kita butuh memastikan, ya, kita butuh memastikan apakah harga X-nya nanti, ya, ini sama ini akan diabaikan atau tidak. If we assume that X is much smaller than 0.5, nah, jika kita berasumsi bahwa X itu lebih kecil daripada 0,5, maka X ini, ya, dan X ini bisa diabaikan sehingga nilainya setara dengan 0,5. Berarti kalau kita menentukan persamaan harga Ka2-nya, ya, Ka2 itu berarti konstanta ionisasi asam yang terjadi pada reaksi kedua, ya. Karena yang setimbang di sini berarti Ka2 sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi SO4-2 dibagi HSO4- sama dengan ini, masukkan 0,5 ditambah X dikali X, ya, SO42- X dibagi 0,5 minus X. Dikarenakan harga X-nya di atas dan di bawah ini bisa diabaikan, maka harganya menjadi 0,5 yang di atas, bawah juga 0,5. Berarti bisa dicoret. Sehingga harga X-nya itu adalah 1,1 kali 10⁻². Siapa X? X itu adalah konsentrasi dari SO4-2. Ya.
Oke, jadi kita bisa menentukan bahwa konsentrasi H3O plusnya itu adalah sama dengan 0,5. 0,5 itu dari reaksi yang pertama, kemudian ditambah X, ya. Ditambah X itu dari mana? Dari reaksi yang kedua. Ditambah X, X-nya berapa? 1,1 kali 10 pangkat minus 2, berarti kan 0,01 ya. Berarti kalau dijumlah jadi 0,51 molar. Kemudian HSO4 minusnya itu ada 0,5 minus X, artinya 0,49 harganya, karena dikali karena dikurangin harga ini 1,1 kali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya untuk SO4 minus 2, konsentrasi SO4 minus 2 itu sebesar 1,1 dikali 10 pangkat minus 2 atau 0,011 molar. Nah, selanjutnya kita belajar untuk yang larutan asam fosfat atau H3PO4. Hal ini berbeda dengan yang tadi ya. Kenapa? Karena H3PO4 itu dari awal memang dia merupakan suatu asam lemah dulu. Jadi agak berbeda sedikit. Pada larutan H3PO4 dengan konsentrasi 3 molar, tentukanlah konsentrasi spesi berikut. H3O+, H2PO4-, HPO4 2-, dan PO4 3-. Ka1-nya ini, Ka2-nya ini, Ka3-nya ini sudah diketahui. Ka-nya ada 3. Kenapa? Karena hanya ada 3. Berarti proses ionisasinya itu 3 kali karena kehilangan 1H, kehilangan 1H, kehilangan 1H gitu. Ya. Untuk proses ionisasi yang pertama, H3PO4 dilarutkan dalam H2O akan menghasilkan konsentrasi H3O+ dan H2PO4-. Ya. Kehilangan 1H. Kehilangan 1H ditambahkan ke H2O berarti menjadi H3O+ H2O-nya. Sedangkan ini kalau kehilangan 1H+, ya, berarti H2PO4. Nah, karena H+ hanya itu membawa muatan positif, berarti pasti dia kehilangan atau kelebihan satu muatan negatif, sehingga H2PO4- kan gitu. Initial concentration atau konsentrasi awalnya itu adalah 3 molar. Kemudian reaksi yang bereaksinya itu minus X karena kita nggak tahu berapa. Kemudian setelah ionisasi 3 minus X gitu. Kemudian di sini X ya, karena koefisiennya sama-sama 1. Lalu di sini X, di sini X. Seperti biasa ya, karena konsentrasi 3 itu merupakan suatu konsentrasi yang besar, maka bisa diabaikan harga X-nya nanti. Ka1 persamaannya konsentrasi H3O+ dikali H2PO4- dibagi konsentrasi H3PO4 ya. Produk dibagi reaktan. Masukkan X-nya di sini X dikali X sama dibagi 3 minus X. X yang di sini diabaikan sehingga menjadi X kuadrat per 3 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat minus 3. Ini adalah Ka1-nya ya, harga Ka1-nya. Berarti untuk menentukan harga X-nya kita kalikan 3 kali 7,1 kali 10 pangkat minus 3, kemudian diakar. Hasilnya ini 0,021. Itu untuk sebelum diakar. Kalau sudah diakar hasilnya adalah 0,14 molar. Kemudian untuk yang B ya, poin B kita kan diminta menentukan H2PO4- konsentrasinya. Di A kita sudah bisa menentukan konsentrasi H3O+ yaitu 0,14 molar. Kemudian konsentrasi H2PO4- karena sama-sama X berarti harganya sama 0,14. Untuk menentukan selanjutnya ya, di sini kita lanjut ke proses selanjutnya. Reaksinya adalah H2PO4- ya, yang hasilnya tadi diionkan lagi menjadi H3O+ ditambah HPO4 2-. Sekarang minusnya berubah menjadi 2- karena dia kehilangan 1H lagi. Di awal konsentrasinya H2PO4- itu adalah 0,14 ya, dari sini tadi. Kemudian H3O+ itu juga sudah terbentuk yaitu 0,14. Di sini belum terbentuk sehingga masih strip. Untuk berapa yang bereaksi kita misalkan dengan minus Y, di sini plus Y, di sini plus Y. Kemudian setelah ionisasi berarti
0,14 minus Y. Di sini 0,14 plus Y, di sini Y. Ya. Sama. Y-nya itu diabaikan ya. Ini diabaikan, berarti nanti akan menjadi 0,14. Karena kita di sini sudah ionisasi yang kedua, berarti kita menggunakan persamaan reaksi yang kedua. Ka2-nya harganya adalah 6,3 kali 10 pangkat minus 8 ya. Kemudian persamaannya konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi HPO4 2- dibagi konsentrasi H2PO4-. Masukkan angkanya 0,14 plus Y dikali Y per 0,14 minus Y. Dikarenakan Y yang di atas dan di bawah ini diabaikan, maka nilainya akan menjadi 0,14 atas dan bawah. Karena sama berarti bisa dicoret ya, karena operasinya adalah operasi perkalian. Berarti kalau sudah, kita bisa langsung menentukan harga Y-nya. Y-nya itu 6,3 kali 10 pangkat minus 8. Nah, Y tadi apa? Oh, Y tadi merupakan konsentrasi HPO4 2- gitu kan. Berarti kita bisa menentukan konsentrasi HPO4 2- sebesar 6,3 kali 10 pangkat minus 8 molar. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya menentukan konsentrasi PO4 3- ya. Untuk menentukan konsentrasi PO4 3-, kita harus mengionkan ya, mengionkan untuk ionisasi yang ketiga. Ya. Mengionkan untuk ionisasi yang ketiga, silahkan dituliskan ya, karena di sini belum saya tuliskan. Reaksi ionisasinya itu adalah HPO4 2- ditambah H2O, kemudian reaksinya bolak-balik atau panahnya bolak-balik menghasilkan konsentrasi H3O+ ditambah PO4 3-. Nah, Ka3-nya dari reaksi itu tadi yang sudah saya jelaskan, berarti rumusnya jadi H3O+ dikali konsentrasi PO4 3- dibagi HPO4 2- kan gitu. Nah, konsentrasi H3O+-nya itu ya, itu kan sudah diketahui di awal sebesar 0,14. Kemudian tinggal dikali PO4 3- dibagi HPO4 2- itu didapat dari sini 6,3 kali 10 pangkat minus 8. Berarti tinggal kita hitung ya untuk menentukan ini. Nah, sedangkan ini adalah harga Ka3 ya. Berarti 6,3 kali 10 pangkat minus 8 dikali 4,2 kali 10 pangkat minus 13 dibagi dengan 0,14. Hasilnya ini 1,9 kali 10 pangkat minus 19 molar.